Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan salah satu bisa pimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Citra. Selanjutnya Bapak akan melakukan presensi kepada kalian. Tolong nanti yang tidak hadir, temannya tidak hadir, tolong sampaikan alasannya ya. Kalau tidak tahu, nanti sampaikan saja. Yang pertama, Citra Dia, Hadir. Anissa Damai, Hadir. Pradita Dwi, Hadir, Pak. Irfan Hanun, Hadir, Pak. Aida Zakia, Hadir. Lydia. Sakit, kenapa? Pak. Oh, Sakit, Pak. Sakit apa itu kira-kira? Pusing katanya, Pusing. iya. Wah. Nanti tolong ditanyain ya, ada surat izinnya apa tidak? Ya, Pak. Tidak ada ditanyain. Oh ya. Nah, selanjutnya apa sih yang akan kalian pelajari nanti pada siang hari ini nanti? Nah, siang hari ini nanti kalian akan belajar mengenai materi permintaan dan penawaran. Di sini nanti kalian harus memahami mengenai definisi mengenai permintaan penawaran, selanjutnya menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permintaan penawaran, dan yang terakhir mengidentifikasi contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang permintaan dan penawaran. Nah, kalian tahu gak sih kenapa materi permintaan dan penawaran ini penting sekali untuk kita pelajari? Coba salah satu aja yang menjawab. Baik, materi permintaan dan penawar ini sangat penting kita pelajari karena di sini nanti kita akan bergelut dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan pasar atau kegiatan ekonomi. Nah, permintaan dan penawaran ini nantinya akan selalu berada dalam kegiatan ekonomi. Salah satunya yang ada di pasar. Pernahkah kalian itu melakukan tawar menawar di dalam pasar? Pernah. Misalnya tawar menawar apa itu? Baju. Sandal, Pak. Ada. Tas barusan ya. Cilok. Cilok. Oke. Nah, apakah tawar menawar itu berhasil atau gimana? Berhasil, Pak. Ada yang tidak berhasil. Oh, harganya turun, bagus. Berhasil, Pak. Karena kainnya bagus. Iya, betul sekali. Itu adalah salah satu trik supaya kegiatan tawar menawar itu dapat berhasil ya, dapat harga itu dapat turun sesuai keinginan kita ya. Oke. Nah, itu tadi adalah alasan mengapa pentingnya kita memahami mengenai permintaan dan penawaran, karena ini nanti akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita pada saat kita itu melakukan kegiatan ekonomi. Baik. Selanjutnya adalah pasar. Apa yang kalian ketahui tentang pasar? Tempat jual beli. Tempat jual beli. Lalu apalagi selain Anissa Damayanti? Ayo, pasar. Biasanya kita di pasar itu melakukan apa? Tawar menawar. Transaksi apa? Jual beli. Jual beli, iya benar. Nah, transaksi jual beli itu dilakukan antara Penjual dan pembeli. Nah, betul. Seperti yang sudah kalian katakan tadi, selain transaksi jual beli, lalu ada apa lagi? Tadi. Ya, Tawar menawar. iya, betul sekali. Lalu ada apa lagi? Interaksi. Ya benar, interaksi antara penjual dan pembeli tadi ya. Selanjutnya di pasar itu nanti ada distribusi barang yang terjadi antara mungkin produsen ke distributor, lalu distributor disalurkan ke penjualnya, lalu penjual itu menyalurkan kepada konsumen untuk Konsumsi. ya, betul sekali. Nah, selanjutnya ya, betul sekali yang sudah kalian sampaikan tadi. Umumnya kegiatan di pasar itu nanti akan terjadi jual beli,
Selanjutnya ada tawar-menawar. Selanjutnya ada distribusi barang yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja sih pelaku-pelaku kegiatan ekonomi di pasar? Kemudian pedagang, lalu ada pembeli, lalu ada distributor yang memasok barang-barang pasar itu supaya bisa dijual kepada konsumen. Nah, pada siang hari ini kita nanti akan lebih fokus belajar tentang tawar-menawar yang berkaitan dengan materi permintaan dan penawaran. Baik. Nah, di sini ada pengertian dari permintaan penawaran yang terjadi di pasar. Di situ dijelaskan bahwa permintaan adalah jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat untuk dikonsumsi. Nah, sedangkan penawaran itu adalah jumlah barang yang tersedia di pasar. Artinya, barang-barang yang tersedia di pasar untuk dijual kepada konsumen atau masyarakat umum itu mampu memenuhi permintaan yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga dalam permintaan penawaran itu erat hubungannya dengan, kalau kita menawar erat hubungannya dengan jual beli. Nah, jual beli itu nanti perantaranya itu apa? Uang, betul sekali. Nah, uang ini nanti yang menjadi faktor harga barang yang akan dijual oleh penjual kepada pembeli atau masyarakat umum. Ya. Nah, betul sekali tadi dalam permintaan penawaran itu erat kaitannya dengan harga. Baik, selanjutnya. Nah, apa sih yang terjadi jika di pasar barang di pasar itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan atau permintaan masyarakat? Ada yang tahu gitu? Misalnya di sini kan terdapat es krim nih. Nah, es krim yang disediakan di pasar atau dijual di pasar itu hanya 2, yang tadinya 3 hanya 2. Namun permintaan masyarakat di sini 3. Apa sih nanti yang akan terjadi? Harganya naik. Ya, betul sekali, harganya naik. Lalu apa lagi coba? Tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Betul. Nah, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang tersebut nantinya masyarakat akan mencari alternatif lain supaya mereka itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya ya ini es krim ini, jika permintaan masyarakat itu lebih tinggi, contohnya 3, namun barang yang dijual di pasar itu hanya 2, nantinya harganya akan tinggi. Terus terjadi kelangkaan. Terus masyarakat itu tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, lalu apa yang terjadi jika permintaan itu lebih sedikit dibandingkan permintaan itu lebih sedikit dibandingkan penawaran? Nah, ini apa yang terjadi? Harga turun. Harganya Murah. betul sekali, harganya murah. Iya. Lalu apa lagi selain harga murah? Bagus sekali jawabannya, kakak. Bagus, betul. Apalagi? Barang mudah didapat. Iya, betul sekali, barang mudah didapat. Nah, seperti yang sudah kalian sampaikan, jika permintaan masyarakat itu sedikit dan barang yang dijual di pasar itu melebihi permintaan masyarakat, nantinya barang tersebut akan mudah didapat, lalu harganya akan murah. Terus masyarakat itu mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka itu tidak lagi mengalami kelangkaan suatu barang. Contohnya di sini kan es krim gitu. Pernah nggak sih kalian itu beli es krim di pasar? Apakah es krim itu ditawar atau ya beli? Kenapa nggak ditawar? Karena sudah pasti harganya, Pak. Nah, di sini apakah kalian pernah menemui contoh kelangkaan lain selain es krim, mungkin barang-barang pokok atau lain sebagainya? Minyak. Oh iya, minyak ya. Gas. Oh iya, gas. Nah, betul sekali yang tadi sudah kalian sampaikan tadi,
ada minyak, gas, lalu ada beras. Nah, untuk minyak sendiri itu pernah terjadi kelangkaan pada saat kita itu mengalami pandemi COVID-19. Di situ pada saat itu permintaan masyarakat mengenai minyak itu tinggi. Sedangkan minyak tersebut yang dijual di pasar itu sangat sedikit. Apa sih yang menyebabkan minyak itu sangat sedikit dijual di pasar? Pada saat itu diberitakan bahwa adanya mafia minyak atau oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyimpan minyak itu untuk kebutuhan pribadi. Padahal di masyarakat umum minyak itu sangat dibutuhkan karena minyak tersebut adalah bahan baku untuk menggoreng, memasak. Nah, sehingga waktu itu masyarakat mencari alternatif lain supaya dia dapat memasak dan memakan. Pada saat itu ditawarkan yaitu kita menggoreng menggunakan air. Terbayang nggak sih kalian? Misal kita memasak tahu menggunakan air, jadinya apa coba? Apa? Oh iya, pasir itu contohnya kerupuk ya. Terus, nah apa sih? Biasanya kita kan menggoreng tahu itu menggunakan minyak. Apa sih yang terjadi jika menggoreng tahu itu menggunakan air? Jadi sup. Iya, betul sekali, jadi sup. Nah, sehingga pada saat itu masyarakat itu bertahan hidup sesuai dengan apa yang ada dan mereka dapat manfaatkan sehingga kebutuhan hidupnya itu terpenuhi. Nah, setelah kalian memahami materi-materi yang sudah Bapak sampaikan, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi? Apa coba? Coba salah satu bisa menyebutkan. Salah tidak apa-apa karena kita ini saling belajar. Iya, betul sekali. Apa? Harga barang. Nah, harga barang. Terus ada apa lagi? Iya, harga barang. Terus ada harga barang sendiri. Tadi misalnya kan minyak ya. Minyak harganya tinggi karena ada mafia minyak atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus ada lagi itu tingkat pendapatan masyarakat atau gaji masyarakat itu sendiri. Jika gaji masyarakat itu tinggi, mereka akan mampu untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Misalnya tadi minyak, es krim kan termasuk kebutuhan yang sekunder tersier ya. Sedangkan kalau minyak, beras itu kan kebutuhan pokok masyarakat ya. Nah, lalu ada jumlah dan minat penduduk. Jumlah penduduk sendiri itu dapat mempengaruhi kegiatan permintaan penawaran. Semakin banyak jumlah penduduk yang menduduki suatu tempat, maka penawaran barang-barang tersebut itu akan tinggi. Misalnya di Indonesia sendiri kan terdapat sekitar 270 juta jiwa penduduk ya. Nah, maka gimana sih kita itu dapat mengimbangi jumlah penduduk tersebut dengan kebutuhan hidup masyarakat. Lalu ada lagi minat penduduk terhadap barang kebutuhan yang akan mereka beli. Nah, sebelum kita lanjut pada kegiatan pembelajaran hari ini, selanjutnya ini ada video mungkin dapat memperdalam pemahaman kalian mengenai permintaan dan penawaran. Kita sering nyadar nggak sih, dekat-dekat lebaran entah gimana, banyak jenis bahan pokok mendadak makan naik harga. Kenapa tiap mau lebaran bisa begini? Naiknya banyak harga sembako menjelang lebaran di Indonesia bisa dibilang fenomena yang cukup ajaib. Menjadi agenda tahunan, fenomena ini ternyata nggak terjadi di negara tetangga yang mayoritas penduduknya juga muslim. Hal ini juga nggak terlalu biasa di Arab dan Mesir. Kenapa bisa beda ya? Ternyata di Indonesia gejolak naik turunnya harga bisa dibilang paling dahsyat pada momen lebaran. Petunjuk pertama ada pada tingkat konsumsi
konsumsi masyarakat. Karena berdasarkan sebuah penelitian, konsumsi masyarakat Indonesia emang naik drastis memasuki bulan Ramadan. Mungkin karena bulan puasa dan hari lebaran rasanya kurang afdol tanpa makan lebaran. Makanya orang-orang jadi lebih banyak belanja sembakonya, apalagi kalau baru dapat duit rencana hari raya. Nah, kalau duit lagi banyak, doanya pasti pengen makin dilancarkan dong. Artinya permintaan sembako bisa melonjak jauh dibanding hari-hari biasa saat orang lagi bokeh. Nah, di kesempatan emas ini, para pedagang bakal rame-rame menaikkan harga karena terdorong buat ngambil untung lebih banyak. Makanya, mau kita tanya ke lapak manapun, pasti nggak jauh-jauh amat beda harganya. Lalu, demi bikin harga makin meroket, banyak pedagang bahkan sampai nekat menimbun sembako. Karena dalam ilmu ekonomi, harga cuma bisa stabil kalau jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang tersedia. Kalau yang minta banyak, makin sedia sedikit, otomatis harga bakal melonjak. Kalau begini, duit kita jadi makin terasa gak ada harganya meskipun banyak banget nolnya. Petunjuk kenaikan harga selanjutnya ada pada sistem penyaluran sembako di Indonesia. Bahan-bahan pangan ini harus menjalani dulu petualangan yang jauh dan panjang dari tempat asal mereka diproduksi. Nah, supaya tetap segar, sembako butuh perawatan khusus panjang perjalanan. Itu sebabnya hampir setengah dari harga sembako terdiri dari biaya logistik seperti transportasi dan pergudangan. Masalahnya, nggak usah jauh-jauh ke Italia. Di Indonesia ternyata ada banyak mafia logistik yang siap menghadap. Akibatnya, barang yang harusnya bisa langsung dikirim ke pembeli jadi ketahan berkali-kali sebelum sampai ke tangan kita. Padahal makin sering ketahan jadi makin tinggi harganya. Dan gak cuma itu, di luar negeri hari raya biasanya jadi musimnya diskon. Soalnya para pedagang bersaing sehat dengan berlomba menurunkan harga. Tapi di Indonesia, monopoli para mafia bikin para pedagang jadi susah bersaing. Jatuhnya kita lagi yang kena getahnya. Dan itu artinya masih banyak PR buat pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Jadi merayakan lebaran boleh-boleh aja, tapi kayaknya gak perlu juga belanja berlebihan. Karena biar perut kita gak meruncing berlebihan juga. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment and subscribe. Nah, sudah selesai. Nah, apa sih yang kalian dapatkan setelah menonton video tersebut? Berkenaan dengan materi yang tadi kita pelajari. Video ini kan sangat sesuai dengan materi yang kita pelajari tadi ya, mengenai permintaan penawaran. Tadi di dalam video tersebut permintaan dan penawaran pada masyarakat Indonesia itu sendiri terjadi kenaikan pada saat hari raya Lebaran. Betul sekali, pada saat itu permintaan masyarakat mengenai harga-harga barang-barang sembako itu sangat tinggi, sehingga harga-harga sembako tersebut itu mengalami kelonjakan. Nah, tadi dikatakan bahwa faktor permintaan barang mengenai sembako tadi tinggi karena masyarakat belum hari raya Lebaran itu kan itu ya, mereka itu apa itu kegiatan Ramadan ya, puasa. Nah, pada saat puasa itu masyarakat itu membatasi kegiatan konsumsi mereka, sehingga banyak sekali masyarakat yang ingin memuaskan kebutuhan konsumsi mereka itu pada saat Lebaran, sehingga pada saat Lebaran itu permintaan masyarakat tinggi dan harga-harga barang meninggi. Terus faktor lain dari melonjaknya harga-harga barang di masyarakat pada saat Lebaran, tadi disebutkan ada mafia sembako, sehingga sembako yang dibutuhkan masyarakat itu mengendap, tidak bisa tersalurkan ke masyarakat secara lancar. Nah, adanya mafia tersebut itu mempengaruhi harga barang, sehingga barang-barang tersebut mengalami kelangkaan. Nah, baik, kita lanjutkan tidak pembelajaran pada siang hari ini? Kalian sudah lapar? Baik, setelah ini kalian
setelah pembelajaran ini kalian bisa ke kantin untuk makan, minum dan lain sebagainya. Nah, di sini selanjutnya, nah kalian nanti akan menganalisa materi yang telah kita dalami pada siang hari ini secara berkelompok. Silakan kalian itu bisa membentuk kelompok sesuai dengan absen atau saya pilihkan atau bapak pilihkan. Satu absen saja. Jadi di sini ada 6 orang ya. Nanti satu kelompok bisa 2 orang untuk menganalisa kegiatan fenomena-fenomena yang Bapak sajikan dalam PowerPoint. Tadi kelompok 1 ada Citra sama Ina, selanjutnya Pradita sama Hanun, dan kelompok 3 ada Aida sama Ina. Baik, nah apa sih yang kalian analisa nantinya? Di sini kelompok 1 nantinya akan menganalisa mengapa sih di situ bahan bakar minyak itu terjadi kelangkaan, terus adakah harga-harga barang, adakah harga itu mempengaruhi faktor-faktor permintaan penawaran. Nah, selanjutnya kelompok 2 itu ada ikan. Nah, nanti ikan itu permintaan dan penawaran itu tidak seimbang, itu terjadi karena apa dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kelompok 3 itu menganalisa mengenai bahan pokok seperti sayur dan buah, mengapa terjadi ketidakseimbangan pada permintaan dan penawaran. Nah, nanti untuk instruksinya akan ada di lembar kerja yang akan Bapak bagikan. Baik, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja untuk kalian semua. Ini untuk kelompok 1 ya, silakan dianalisa secara berkelompok. Ini untuk kelompok 2, dan ini nanti untuk kelompok 3. Nah, silakan nanti kalian bisa menganalisa sesuai apa yang ada di LKPD tersebut. Apa sih luaran dari analisa tersebut? Nantinya analisa tersebut ada laporan hasil observasi kelompok yang dikerjakan secara tulis tangan, dan mind mapping yang dikerjakan secara tulis tangan juga. Nah, jika skema tersebut tidak muat untuk diisi, kalian bisa mengisinya di baliknya. Itu kan masih kosong banyak ya? Baik. Oke, kalian bisa mengerjakan mungkin sekitar 10 menit. Bapak tunggu sebentar. Gimana kelompok 1? Ada kendala? Belum ada ya. Gimana kelompok 2? Apa? Sudah. Saya agak bingung Pak terkait ikan. Oh iya. Nah, ikan sendiri di sini itu terjadi ketidakseimbangan permintaan penawaran karena faktor cuaca buruk, sehingga nelayan itu tidak bisa berlayar untuk menangkap ikan. Terima kasih ya Pak. Mungkin dari kelompok 3? Tidak ada Pak. Baik. Baik, cukup ya untuk pengerjaan pada siang hari ini. Silakan. Oh, belum selesai. Baik. Sudah. Ya. Silakan. Mungkin karena ini waktunya terbatas ya, hampir habis ya. Silakan salah satu perwakilan kelompok dapat mempresentasikan hasil kerjanya. Baik. Ya, kelompok 1 mungkin bisa mempresentasikan. Sangat baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Benar ya yang dikatakan kelompok 1 tadi. Jika bahan bakar minyak ini terjadi kelangkaan di masyarakat, nantinya harga barang tersebut akan tinggi. Padahal masyarakat itu sangat membutuhkan bensin di sini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk transportasi dan lain sebagainya. Nah, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mungkin nanti hasilnya bisa dikumpulkan di depan ya, untuk Bapak nilai sebagai nilai kelompok kalian. Nah, sebelum menutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini,
Ini ada tugas individu yang dapat kalian kerjakan supaya kalian itu paham tentang materi permintaan penawaran yang telah kalian pelajari pada siang hari ini. Mungkin bisa ditulis ya 5 menit. Nah, sembari kalian menulis, Bapak akan menyimpulkan proses kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Atau mungkin dari kalian ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, kalian menulis saja ya. Nah, dari kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini, tadinya itu permintaan penawaran itu berkaitan erat dengan harga-harga yang ditawarkan kepada masyarakat. Misalnya tadi contohnya es krim. Jika es krim tersebut kebutuhan masyarakat mengenai es krim tersebut tinggi, sedangkan penawaran yang ditawarkan di pasar itu rendah, maka harga es krim tersebut akan melonjak tinggi. Sedangkan jika sebaliknya permintaan masyarakat mengenai es krim tersebut sedikit dan penawaran es krim tersebut di pasar itu tinggi, maka harga barang tersebut akan murah. Nah, jika permintaan dan penawaran tersebut mengalami seimbang, maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai harga keseimbangan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Gimana? Udah selesai nulis soalnya? Sudah. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai bacaan masing-masing. Berdoa Bapak pimpin saja, berdoa kita dimulai. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya di sini kalian bisa makan kantin ataupun melanjutkan kegiatan selanjutnya. Bapak akhiri saja ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.